Selamat malam, kami dari kelompok 45 ingin mempresentasikan secara singkat tentang ide paper untuk tugas akhir kami yang berjudul AI sebagai pendamping lansia, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pada populasi usia lanjut. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muti Andini dengan NPM 2231146. Perkenalkan, nama saya Juantika Lewis dengan MPM 2231005. Perkenalkan, nama saya Johan Reza Rizkilmi dengan NPM 2231010. Perkenalkan, nama saya Felicia Diana Ros dengan MPM 2231049. Perkenalkan, nama saya Delviani dengan MPM 2231150. Jadi untuk abstraknya sendiri atau inti dari artikel kami adalah untuk mengkaji potensi pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai pendamping bagi lansia. Fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Karena di fenomena penuaan ini tidak bisa dihindari, belum lama ini banyak yang campaign yang menyerukan untuk child free atau tidak punya anak gitu. Jadi banyak penduduk Indonesia itu bakal menjadi tantangan ke depannya, di mana orang-orang tua atau lansia di masa depan itu tidak mempunyai seseorang untuk, merawatnya. Sehingga AI ini bisa berfungsi untuk meningkatkan, komunikasi sosial, memantau kesehatan, dan juga menjaga privasi dari si lansia ini sendiri. Jadi artikel ini tuh mendorong untuk mengembangkan teknologi AI yang bisa digunakan untuk lansia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang. Penduduk dunia saat ini mengalami fenomena penuaan penduduk dengan semakin banyak orang mencapai usia lanjut. Permasalahan ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas hidup, kebahagiaan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, kecerdasan buatan dapat berfungsi sebagai asisten virtual yang membantu lansia berinteraksi dengan teknologi canggih. Hal itulah yang mendukung ingin membahas lebih lanjut tentang AI untuk lansia. Baik, untuk masalahnya sendiri adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis potensi pemanfaatan kecerdasan buatan untuk para lansia. Jadi kan di zaman sekarang itu terkenal AI kayak ChatGPT atau AI lukisan dan kawan-kawan. Jadi di sini AI itu bisa kita gunakan untuk lansia sendiri. Jadi di dalam artikel ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana penggunaan AI dapat meningkatkan komunikasi dan konektivitas sosial pada lansia. Lalu ada, bagaimana AI dapat membantu memantau kondisi kesehatan lansia, dan juga yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi aspek privasi dan keamanan data dalam penerapan AI untuk penambahan lansia. Baik, sini saya akan menjelaskan metode. Pada pembahasan ini, penulis menggunakan metode simulasi e-text. Metode ini menghadirkan sistem informasi yang baru seperti AI yang dapat membantu lansia. Data dikumpulkan melalui riset terhadap kebutuhan lansia mengenai adanya teknologi AI tersebut. Selain itu, penelitian juga dapat melibatkan analisis data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasikan tren, pola, dan dampak dari penggunaan AI pada kesehatan dan kualitas hidup lansia. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya, seperti data dari studi sebelumnya atau basis data yang mencakup informasi tentang penggunaan AI oleh lansia. Dengan menganalisis data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan manfaat penggunaan AI oleh lansia. Selanjutnya pembahasan. Di dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan dari peran AI sebagai pendamping lansia, yaitu adalah pemantauan kesehatan lansia jarak jauh dapat dimonitoring dengan efektif. Teknologi ini memberikan sebuah kemudahan bagi keluarga atau lansia, walaupun lansia tidak dapat berkunjung ke pelayanan kesehatan. Namun untuk kekurangannya, teknologi ini nggak banyak orang yang menyetujui dan mau belajar menggunakan teknologi AI. Dari kekurangan tersebut dapat diketahui minat pengguna teknologi AI dari pihak kesehatan sangat apa sih ini? Ulang. Sedangkan kekurangan dari teknologi ini tidak banyak orang yang menyetujui dan mau belajar menggunakan teknologi AI.
Dapat diketahui dari kekurangan tersebut, minat pengguna teknologi AI ini sangat sedikit hingga perlu kontribusi dari pihak kesehatan dalam mensosialisasikan teknologi ini. Kemudian ada alat e-care. Alat e-care ini dengan teknologi AI dapat memantau posisi lansia melalui GPS dan mendeteksi ketika lansia merasa sakit atau jatuh. Alat ini terhubung dengan AI yang dihubungkan ke handphone. Selain itu, AI ini juga dilengkapi sebagai fungsi kamera untuk memantau keadaan di sekitar lansia. Untuk masalah keamanan dan privasi, pengguna dapat memanfaatkan kemampuan AI untuk perlindungan dan keamanan data pribadi pada lansia, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman terhadap pengguna maupun lansia. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari AI sebagai pendamping lansia. Pada gambar ke-6 ini menunjukkan hasil survei dari kinerja alat e-care. Sedangkan pada gambar ke-7, hasil survei dari kemudahan dan mendapatkan informasi alat e-care. Gambar ke-8, hasil survei layanan yang diberikan alat e-care lansia. Setelah itu gambar 9 adalah hasil survei dari efisiensi penggunaan alat e-care lansia. Gambar 10, hasil survei kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kegiatan. 11, survei kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Pada gambar ke-12, hasil survei penerimaan dan harapan masyarakat terhadap program abdi masyarakat di masa datang. Jadi kesimpulannya, alat e-care dan aplikasi lansia dapat bekerja dengan baik, di mana dapat memenuhi beberapa indikator keberhasilan alat ketika diimplementasikan, seperti kinerja alat, aplikasi mudah digunakan, alat teliti, dapat dipercaya dan mudah dipahami, dan juga efisien dalam penggunaan dan perawatan. Selanjutnya, untuk peran AI dalam kesehatan lansia, lansia merupakan jenjang usia yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain karena rentan terkena penyakit dan kondisi fisik serta psikis lansia tidak seperti umur-umur lainnya. Namun seperti yang kita tahu, layanan kesehatan di Indonesia itu terbatas, sehingga membuat para lansia kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Apalagi jika mereka tidak tinggal bersama keluarga atau tinggal di daerah yang terpencil. Nah, saat ini kita dapat menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan itu yang dapat kita manfaatkan sehingga dapat membantu para lansia agar dapat mengontrol kesehatan mereka dari jarak jauh. Sekalipun dari jarak jauh terhadap layanan kesehatan. Untuk poin selanjutnya, peran AI dalam aspek privasi dan keamanan data, penerapan AI menemani lansia. Lansia merupakan kalangan usia lanjut yang memang tidak terlalu melek dengan teknologi. Tapi tidak bisa kita pungkiri, beberapa lansia di zaman sekarang itu udah banyak yang mulai mengakses teknologi. Namun dengan pengetahuan mereka yang minim. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian lebih lanjut oleh masyarakat dikarenakan aspek privasi dan keamanan data merupakan hal yang penting bagi seorang individu tanpa memandang jenjang usianya. Oleh karena itu, pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu lansia dalam menemani kehidupannya agar lebih mudah dengan tidak mengabaikan aspek privasi itu sendiri dan keamanan data sehingga tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atau pihak-pihak yang ingin merugikan orang lain. Kesimpulannya, teknologi AI yang kami inovasikan untuk dibuat atau dikembangkan lebih jauh merupakan salah satu ide yang menarik yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan teknologi ke depannya. Diharapkan teknologi ini dapat membantu mempermudah lansia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari seperti menjadi teman bicara, mengontrol kesehatan, dan lainnya. Namun di samping itu perlu adanya perhatian khusus di aspek privasi dan keamanan data sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal dengan minim atau kurangnya kerugian itu sendiri. Berikut juga kami ada lampirkan beberapa jurnal referensi yang kami ambil sebagai bahan untuk pertimbangan atau bahan masukan dalam artikel kami dikarenakan kami tidak melakukan penelitian langsung. Di sini kami mengambil jurnal menulis daftar pusaka dengan format yang pertama itu ada nama penulisnya, yang kedua dilanjutkan oleh judul artikel yang menjadi bahan referensi, lalu nama institusi pendidikannya, lalu ada kotanya, dan tahun terbitnya. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat malam.